Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kennedy Lutfi. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara login dan mendaftar di Padlet. Padlet adalah sebuah layanan yang gratis yang memiliki banyak fasilitas. Bisa kita gunakan untuk pembelajaran secara interaktif. Bagaimana cara login dan mendaftar? Mari ikuti tutorialnya. Pertama kita harus login dulu melalui browser. Kali ini kita menggunakan browser dari Google Chrome. Jika sudah terbuka, maka pada pencarian kita ketik saja padlet.com, seperti itu. Padlet. Nah, jika kita sudah pernah mendaftar, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, untuk yang belum mendaftar, bagaimana caranya? Mari kita sama-sama coba mendaftar dengan menggunakan akun yang belum pernah didaftarkan. Saya akan keluar terlebih dahulu dari akun yang sudah didaftarkan. Untuk keluar, caranya pilih titik 3 yang berjejer ada di sudut kiri bawah, yang ini ya. Klik saja. Kemudian pilih keluar. Oke, saya sudah keluar. Nah, saya akan masuk lagi dengan akun yang lain. Oke, kembali kita ketik Padlet, ya. Kemudian enter. Nah, ini tampilan ketika kita belum mendaftar. Maka untuk mendaftar tinggal pilih saja daftar gratis, ini ya, klik daftar gratis, pilih salah satu akun yang akan kita gunakan, apakah Google, Microsoft atau Apple, dan bisa juga kita mengetik sendiri akunnya. Saya akan masuk lewat Google, maka saya pilih dan klik daftar dengan Google. Akun yang di atas sudah terpakai untuk mendaftar. Saya akan mencoba akun yang lain, yang ini. Oke. Maka saya klik akun yang kedua. Kita pilih yang free saja, karena untuk yang berbayar yang tipe platinum dikenakan biaya sebesar 59.000 per bulan atau 590.000 per tahun. Kemudian yang gold akan dikenakan tarif sebesar 39.000 per bulan dengan 20 padlet dan kapasitas 100 MB. Kita pilih yang free, artinya kita memiliki kesempatan untuk membuat 3 padlet dengan kapasitas per upload maksimal 20 MB. Kita pilih continue dan let's go. Anda berada di tingkat neon yang gratis. Nah, kita sudah terdaftar untuk membuat Padlet dan sudah login. Bagaimana cara membuat Padlet? Cara untuk membuat Padlet adalah kita pilih yang ada di sudut kanan atas berwarna pink ini, ada tulisan buat Padlet, maka kita klik saja buat Padlet. Padlet menyiapkan ada beberapa konten yang bisa kita pilih, apakah kita mau memilih dinding atau wall, model daftar, kisi, dan seterusnya. Mari kita coba yang bentuk dinding. Nah, sebelum kita melanjutkan, Padlet ini memiliki judul Padlet menakjubkan saya. Maka judul ini harus kita ganti dulu sesuai dengan materi ajar kita. Dengan cara pada bagian sebelah kanan ada judul, kita blok dan ganti namanya. Misalnya adalah sesuai dengan pelajaran saya, yaitu kelas OAW misalnya. Berikutnya kita buat uraian sesuai dengan judul materi adalah misalnya itu.
Ini belum ada icon. Jika mau ditambahkan icon, tinggal kita klik saja icon, kemudian kita bisa pilih dari icon yang sudah disiapkan untuk emoji, atau kita bisa menambahkan icon sendiri. Saya ambil contoh, saya akan menambahkan icon sendiri. Kita bisa mengunggah atau ambil foto langsung. Kita coba unggah saja, atau mencari gambar dari internet. Saya coba mengunggah saja, kemudian pilih berkas. Saya akan mengambil salah satu foto saya saja misalnya. Misalnya foto ini. Nah, icon sudah masuk di sini, dan di bagian sebelah kiri terlihat tulisan Last OIW sudah muncul icon. Kemudian andai kata mau mengganti wallpaper, ada banyak pilihan, apakah mau warna solid, gradient, tekstur, pola, atau foto. Silahkan dipilih salah satunya. Kita coba foto. Ada beberapa pilihan, cukup banyak sekali ya, foto yang sudah disiapkan. Silahkan diambil salah satu di antaranya. Akan mengambil frames ini misalnya. Kalau sudah, untuk menyatakan selesai, klik tanda panah ke kiri, kembali klik. Jenis huruf pun bisa kita atur dan bisa kita pilih sesuai dengan yang ada. Kali ini ada 4 pilihan jenis huruf. Kalau kita klik, maka muncul jenis huruf yang di layar. Coba kita klik yang kedua, jenis hurufnya adalah ini. Silakan dipilih. Kemudian atribusi, tampilkan nama kreator, ya, tampilkan posisi pertama, komentar. Jika ingin ditambahkan orang untuk berkomentar, maka dinyalakan. Reaksi, andai kata ada reaksi yang kita inginkan, ada beberapa reaksi yang bisa muncul, yakni tidak ada, suka, vote, beri nilai bintang, dan beri nilai. Kita coba pilih bintang misalnya, maka nanti ada bintang, apakah 1, 2, 3 bintang yang dipilih oleh peserta sebagai reaksi. Penjaringan konten memerlukan persetujuan, ya sebaiknya memerlukan persetujuan. Ini artinya harus kita setuju atau tidak. Dikhawatirkan kalau ada kata-kata yang atau konten yang tidak kita inginkan. Kalau memerlukan persetujuan, maka ini dinyalakan. Kalau di dalam keadaan tidak nyala seperti ini, maka tidak memerlukan persetujuan, konten bisa langsung masuk. Silakan dipilih dan disesuaikan saja. Jika sudah semua, maka lanjut. Berikutnya mulai memposting. Nah, kita sudah bisa memposting dari konten yang sudah kita rancang ini. Untuk memposting atau membuat media, kita bisa pilih tambahkan tanda tambah yang ada di kanan bawah, sudut kanan bawah. Klik saja tanda tambah, ketika mendekat berubah menjadi gambar pensil. Sekarang kita pilih subjeknya apa. Misalnya subjeknya adalah gambar kelas karena gambar, mungkin kita akan sesuaikan itu memilih gambar. Coba kita unggah dari gambar saja, maka kita tinggal pilih di mana gambar tersimpan. Misalnya saya coba yang ini, open. Ini sebagai salah satu contoh saja. Silakan ditambahkan keterangan. Sudah, andai kata mau diganti latarnya berwarna lain, silakan diklik yang di bawah, yang standar ke depannya adalah putih. Kita coba warna merah misalnya, maka latarnya akan berubah merah. Selanjutnya kita publikasikan. Nah, paletnya sudah muncul di layar laptop kita. Kemudian coba kita tambahkan yang lain. Ini perintah-perintah ya yang
bisa dibaca oleh siswa. Kita tambah, kemudian saya akan menambahkan misalnya modul LAS OAW. Modul ini bisa kita ambil dari, bisa kita menggunakan tautan kalau modulnya berbentuk ebook, atau bisa juga kita gunakan cara yang lain, memilih lainnya. Coba kita pilih lainnya. Kalau modulnya dalam bentuk file PDF atau PowerPoint, kita bisa pilih unggah. Oke, saya ulangi, pilih lainnya, titik 3, kemudian unggah. Nah, setelah pilih unggah, maka kita arahkan kemana tempat modul tersebut tersimpan. Misalnya kita coba modulnya adalah ini, ya. Kita klik, dan ini dalam bentuk PowerPoint, open. Tunggu prosesnya. Nah, ini masih proses. Keterangan di bawah yang kita tambahkan, misalnya modul LAS OAW berisi tentang sejarah LAS serta perlengkapan LAS OAW, misalnya begitu. Kalau tadi warnanya merah, untuk latar kita coba warna yang jingga. Publikasikan. Oke, modulnya sudah masuk dalam bentuk PPTX atau dalam bentuk PowerPoint. Kita tambahkan lagi, misalnya modul yang lain. Kalau tadi gambar LAS sudah, modul sudah, kita coba tambahkan perekam audio, ya. Kembali kita pilih lainnya dan gunakan perekam audio. Nah, perekam audio ini hanya bisa menggunakan rekaman ini paling lama 15 menit. Kita dapat memutar dan dapat menghidupkan audio yang sudah kita buat. Untuk memulai perekaman, kita klik logo mikrofon yang ada di bawah. Kita coba. Sebelum melanjutkan pelajaran, maka kepada anak-anak kami harapkan untuk mengisi absen terlebih dahulu, supaya kehadiran Anda di kelas tidak dianggap sebagai peserta yang tidak hadir. Terima kasih. Jika kita mau ulangi, maka pilih buang dan mulai kembali. Andai kata rekaman tadi sudah dianggap cocok, maka kita pilih playback and save yang di sebelah kanan atas. Kita coba simpan dan playback. Lihat dulu, playback dulu. Sebelum melanjutkan pelajaran, maka kepada anak-anak kami harapkan untuk mengisi absen terlebih dahulu, supaya kehadiran Anda di kelas tidak dianggap sebagai peserta yang tidak hadir. Terima kasih. Oke, kalau sudah cukup kita simpan. Nah, tinggal kita tambahkan subjeknya apa. Tadi misalnya adalah absensi atau daftar hadir. Kemudian kita tambahkan keterangan audio tentang daftar hadir. Tuliskan tulisannya. Misalnya kita tambahkan kata-kata penguat sebelum mulai pelajaran. Jangan lupa mengisi absen pada link berikut. Kita tambahkan link absen misalnya dari judul form. Nah, yang kita pilih merah sudah, jika sudah kita pilih yang hijau. Selanjutnya kita publikasikan. Nah, dia akan muncul. Kita coba. Sebelum melanjutkan pelajaran, maka kepada anak-anak kami harapkan untuk mengisi absen terlebih dahulu,
supaya kehadiran Anda di kelas tidak dianggap sebagai peserta yang tidak hadir. Terima kasih. Oke, itu absen. Kemudian coba kita tambahkan yang lain. Misalnya adalah menggambar. Coba pilih menggambar. Kalau audio sudah, coba menggambar. Nah, ini ada dua pilihan menggambar. Yang pertama, layarnya bisa layar putih, maka tulisannya akan menjadi hitam. Atau layarnya hitam, maka tulisannya akan putih. Coba kita hapus, klik penghapus untuk menghapus. Untuk kembali membuat tulisan, klik gambar pensil. Ini layarnya putih. Dan kemudian ada yang hitam, maka akan muncul tulisan berwarna putih. Kita hapus lagi. Silakan dipilih salah satu yang paling cocok. Kalau kita menggunakan whiteboard, berarti papan tulisan berwarna putih. Kalau kita menggunakan blackboard, berarti papan tulisan berwarna hitam. Kita coba yang putih misalnya. Saya akan menambahkan tulisan, klik gambar pensil. Misalnya tulisannya adalah ini, tugas dua. Oke. Kalau ini sudah selesai, kita simpan. Misalnya sini kita buat info pengumpulan kumpul tugas. Kita tambahkan tulisan suatu di atasnya. Untuk penguat, perhatikan info yang tertera pada tulisan di atas. Misalnya layarnya kita ganti yang biru, publikasikan, akan muncul tugas di kumpul hari Selasa tanggal 4 Juni 2022 dan seterusnya. Nah, silakan Bapak Ibu berkreasi. Kita bisa juga melakukan mengambil foto dengan kamera perekam layar. Untuk perekam layar nanti akan ada tutorial berikutnya, karena pada perekam layar ini harus ditambahkan ekstensi berupa plugin. Begitu juga untuk yang lain-lain. Untuk siswa juga bisa mengumpulkan tugas setelah kita bagikan link. Untuk mengumpulkan tugas di link yang sudah kita bagikan. Bagaimana cara membagikan link? Caranya adalah pilih sebar yang ada di sebelah kanan, yang ini ya, ini sebar. Jadi perhatikan yang sebelah kanan, pilih sebar. Pada bagian sebar ini diubah privasinya. Kalau privasi nanti tidak bisa dibuka oleh orang lain, hanya kita sendiri. Maka bisa kita pilih ubah. Kalau privat berarti kita sendiri. Kalau memerlukan kata sandi untuk membuka, ya silakan. Dan juga ada yang berbentuk rahasia atau boleh juga berbentuk publik. Kalau publik kita pilih, maka tidak perlu kata sandi dan yang membuka bisa langsung mengisi pada Padlet. Kita coba yang publik, dan pada pengunjung kita beri akses, misalnya dapat membaca saja, apakah dapat menulis atau dapat mengedit. Kalau hanya kita mengharapkan pengunjung hanya bisa membaca, maka yang kita klik dapat membaca. Tapi kalau untuk pembelajaran interaktif, kolaborasi antara siswa dan murid atau guru dengan guru, maka kita pilih dapat menulis. Kalau untuk guru dengan guru dalam satu tim mengajar, bisa kita pilih bisa mengedit. Karena ini antara saya, guru dan murid, maka pilih dapat menulis. Oke, kalau sudah, skip saja. Kemudian simpan, kembali, tutup. Settingan sudah, tinggal kita sebar saja. Sebar, privasi sudah. Kita bisa menyebarkan atau membagikan dari Padlet ini dengan cara salin tautan ke clipboard atau dapatkan kode QR. Bisa juga disematkan dalam blog, email, Facebook, Twitter, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengekspor. Apakah mau kita ekspor
ini ya, kita ekspor dalam bentuk gambar, PDF, CSV, atau bentuk dalam Excel spreadsheet. Kita coba ekspor ke dalam bentuk gambar, simpan sebagai gambar, coba. Nah, kalau kita bentuk gambar, hasilnya seperti ini ya. Bisa kita klik kanan untuk menyimpan ya, untuk membesar, memperkecil, diklik saja di mouse. Jika mau menyimpan, klik kanan, save image as, simpan sebagai gambar. Coba kita simpan. Padlet. Nah, ini nama bawaan dari Padlet. Kita coba, namanya adalah Las OAWI misalnya, sesuai dengan judul. Sip, akan terdownload. Ini untuk menyimpan dalam bentuk gambar. Selain gambar, bisa kita simpan dalam bentuk PDF. Kita coba simpan sebagai PDF. Silakan dipilih jenis kertasnya apa, apakah letter A4 atau legal, atau portrait atau landscape. Silakan dipilih. Kita coba yang sering digunakan atau A4 dan portrait. Kalau sudah, pilih cetak PDF. Nah, ini dia hasilnya ya. Ada 2 halaman. Untuk menyimpan dalam bentuk PDF, ini kita pilih saja download yang ada gambar printer. Kalau mau disimpan dalam bentuk PDF, jika mau langsung di print, maka kita pilih print. Kita akan coba download. Coba, namanya adalah Las OAWI, sama dengan PNG. Sip, sudah tersimpan. Coba kita lihat dalam bentuk PNG dan PDF, di download. Nah, ini dia. Oke. Nah, kalau sudah, ini silakan ditutup. Kita coba simpan dalam CSV dan bentuk Excel spreadsheet. Itu adalah cara membagikan Padlet yang kita buat. Nah, kali ini kita akan bagikan dalam bentuk salin tautan. Maka kita pilih salin tautan. Oke. Nah, berikutnya salin tautan ini kita kirim ke grup siswa kita. Saya ambil contoh misalnya dengan tab baru ya. Saya coba new Nito. Tempel di sini Padlet yang sudah kita buat. Tinggal dipastikan saja dan enter. Maka Padlet yang sudah bisa kita buat tadi akan muncul beberapa informasi yang sudah kita sampaikan. Ada gambar, modul, absen, dan info kumpul tugas. Untuk siswa kita, untuk mengumpul tugas, maka mereka tinggal klik saja tanda tambah. Karena kita sudah mengizinkan untuk menulis. Demikian cara login, daftar dan menggunakan Padlet. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.